Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Kita langsung belajar bersama-sama. Di sini ada percakapan antara balon dan perahu. "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" tanya si balon. Lalu si perahu menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." "Angin? Apa itu angin?" tanya si balon kebingungan. "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" jawab dan tanya si perahu. "Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita," kata si perahu. Nah, di sini percakapan antara balon dan perahu itu membahas tentang udara. Jadi, di sekitar kita itu banyak udara. Nah, udara itu ada bermacam-macam. Yang kita hirup itu namanya adalah oksigen. Yang kita keluarkan dari tubuh kita itu namanya karbon dioksida. Nah, di sini si perahu ini bisa berlayar karena bantuan angin. Angin adalah udara yang bergerak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan antara si balon dan perahu tadi. Yang nomor 1, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Apa yang mereka bicarakan? Ya, mereka membicarakan tentang udara dan angin. Ya, jadi tadi si balon bertanya kepada kertas bagaimana cara bisa berlayar, lalu si kertas bertanya kepada balon mengapa balon bisa menggelembung. Mengapa balon bisa menggelembung, adik-adik? Ya, karena di dalam balon ada udara. Nah, kalau tidak ada udara, balonnya akan mengkempis. Ya. Pertanyaan yang nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Mengapa tadi? Karena ada bantuan si angin, karena tertiup angin. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, sifat yang sama seperti balon berarti ketika diisi udara, dia akan mengembang. Contohnya adalah ban mobil berisi udara. Plastik jika ditiup. Nah, plastik itu akan berisi udara, maka akan mengembang atau menggelembung. Ayo melakukan percobaan bersama-sama untuk mengetahui sifat benda gas. Jadi udara itu adalah salah satu benda gas. Kemarin kita sudah belajar benda padat dan benda cair. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda gas. Sifat-sifat benda. Nah, ada alat dan bahan yang perlu adik-adik persiapkan. Yang pertama ada balon, lalu ada kantong plastik bening, dan sekarang kita langsung ke cara kerjanya ya. Jadi kamu siapkan ini balon ya, lalu ada plastik bening. Nah, cara kerjanya kalian cukup meniup balon sampai menggelembung. Setelah kamu tiup, ujungnya atau mulut balonnya kamu ikat dengan karet atau kamu bagaimana caranya harus diikat supaya udaranya tidak keluar. Lalu yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Sama, kantong plastiknya itu mulutnya kamu ikat dengan karet ya. Jadi sekarang kita amati nih bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan bagaimanakah bentuk kantong plastik? Nah, di dalam balon dan di dalam kantong plastik itu ada udara. Balon dan plastik sendiri adalah benda padat adik-adik. Tetapi di dalamnya ketika kita tiup ada udara atau gas. Nah, sekarang
kesimpulan dari apa yang kita praktekkan adalah yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Ya, ingat, balon dan plastik itu benda padat. Balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Nah, itu yang kita sebut gas atau udara. Sifat benda gas, nah ini sifat benda gasnya adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Ketika kita tiupkan udara di balon, maka bentuk udaranya akan seperti balon. Ketika kita tiupkan udaranya di kantong plastik, maka bentuk gasnya akan seperti kantong plastik. Jadi ini adalah sifat benda gas. Bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk tempat atau wadahnya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan ini adik-adik ya. Kalau nanti balonnya berbentuk love, ya nanti udaranya juga akan berbentuk love adik-adik. Kalau balonnya berbentuk boneka ya, seperti Upin-Ipin misalnya. Nah, itu ya juga akan berbentuk seperti itu. Karena gas itu sifatnya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Benda gas jika dipindah tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka ya bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Meniup balon. Nah, ini ada bacaan nih. Balon terbuat dari bahan karet. Karet itu bersifat lentur dan elastis, makanya bisa mengembang. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara itu mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan di atas. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon adik-adik? Ya, bentuknya seperti balon. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuknya seperti bentuk plastik ya. Jadi di sini plastik bukan L itu ya. Lalu yang ketiga, apakah semua bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik, apakah sama bentuk udaranya? Bentuk udaranya akan berbeda ya adik-adik ya, sesuai tempatnya. Jadi bagaimana menurutmu sifat udara itu? Sifat benda gas atau udara itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Ayo membaca. Bermain itu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, kita tidak boleh curang adik-adik. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah ini ya, si Benny ini mau beritahu bahwa dimanapun ada aturan. Bermain pun ada aturannya dan kita tidak boleh curang. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi tertib. Sekarang ini adalah aturan yang ada di rumah. Nah, mungkin adik-adik di rumah juga ada aturan yang diterapkan oleh keluarga kalian. Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah Benny. Ya, contohnya aturan
yang ada di rumah Beni. Jadi bangun pukul 5, bangun itu merapikan tempat tidur, selalu izin saat bepergian, tidak boleh lupa waktu saat bermain, harus membersihkan meja dan mencuci piring setelah makan, mengerjakan PR, sore hari membantu orang tua, belajar, ini belajar ya, pukul 19, tidurnya pukul 21. Nah, ini adalah aturan di rumah Udin. Di rumah Beni. Nah, kamu bisa menulis aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan, adik-adik? Ya, kalau menonton TV atau menonton film sampai malam, tidak boleh dilakukan. Nanti paginya kita bisa kesiangan adik-adik, bisa terlambat masuk sekolah ya. Yang kedua, kegiatannya membantu ayah dan ibu. Apakah perlu dilakukan? Ya, ini perlu dilakukan. Mengerjakan PR, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Bermain dengan curang, nah ini yang mana nih? Tidak boleh dilakukan. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini juga perlu dilakukan. Pembelajaran yang keenam. Nah, kita langsung saja ya ke materinya. Beni berjanji akan bermain pistol air dengan Edu. Sambil menunggu Edo datang, Beni mengisi pistol air mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya si Beni. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, adik-adik, kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita belajar tentang wujud benda cair. Jadi, benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk, tempat, atau wadahnya. Kita lihat di sini, Beni mengisi pistol mainannya dengan air. Maka bentuk airnya akan sama dengan bentuk pistol mainan yang dimiliki oleh Beni. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Jadi benda padat ini walaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, ini air teh ya, dan air minum dalam cangkir. Otomatis sirup yang dimasukkan botol akan bentuknya seperti botol. Air teh yang dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi kalau tempatnya kecil, maka udara atau gas itu juga ukurannya kecil. Tapi kalau tempatnya besar, ya akan besar.
Dan bentuknya juga berubah-ubah. Contohnya udara dalam balon akan berubah jika udara itu dimasukkan ke ban sepeda. Nah, bentuknya sesuai balon, sesuai ban sepeda ya. Jadi bentuknya berubah-ubah. Dari bacaan tadi, kita akan mencari tahu makna dari kata-kata yang ada dalam bacaan tadi. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Itu adalah wujud adik-adik. Lalu ukuran. Ukuran itu artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Padat itu artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Gas itu artinya ringan bersifat seperti udara. Jadi ini ada kata-kata yang harus kita pahami artinya. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh-contoh benda padat. Lalu ini adalah benda cair yang ada di sekitar kita. Adik-adik pasti banyak menjumpai benda cair. Lalu ini ada benda gas di sekitar kita, yaitu udara di dalam balon, asap, gas ya, gas LPG yang di dalamnya itu berisi gas. Lalu ada uap air, ada asap juga. Amatilah gambar berikut adik-adik. Nah, ini ada gambar Edo dan Benny sedang bermain pistol air. Tapi di sini adik-adik lihat deh, Benny melakukan suatu kesalahan. Apa yang dilakukan Benny? Iya, Benny menembak menembak dengan pistol air itu ke arah wajahnya si Edo. Dan Edo merasa kesakitan. Adik-adik tidak boleh menirukan ini ya. Jadi kalau kalian bermain pistol air, tidak boleh diarahkan ke area muka atau ke area mata kita, karena itu berbahaya. Lebih baik arahkan ke tubuh kalau bermain pistol air, ya, ke bagian perut atau kaki, yang pasti tidak melukai teman kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, mereka sedang bermain pistol air. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Ayo, aturannya apa adik-adik? Ya, ini tidak boleh menembak wajah, tidak boleh menembak mata, tidak boleh curang. Itu adalah aturan saat bermain pistol air. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang akan terjadi adik-adik? Bisa terjadi pertengkaran, bisa juga membuat celaka, dan tidak nyaman saat bermain. Kalau Benny dan Edo tidak mematuhi aturan. Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian bermainnya tidak mematuhi aturan, ya bisa menyebabkan pertengkaran, terjadi kecelakaan, dan kita bermainnya juga tidak nyaman. Pertanyaan yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Mengapa adik-adik? Ya, supaya permainan jadi teratur. Kita juga merasa nyaman memainkannya. Lalu pertanyaan yang keempat, kelima, apa manfaat aturan tersebut? Ya, manfaatnya kalau ada aturan dalam permainan berarti permainannya jadi teratur. Pemain bisa nyaman dalam permainan, terus lalu supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak terjadi pertengkaran juga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan?
Nah, yang terjadi ya tadi, pertengkaran, bisa terjadi kecelakaan, tidak nyaman saat bermain. Nah, aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Kalau aturan di rumah ya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan bermain itu ya harus ditaati atau dipatuhi oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini Kak Citra bisa mengumpamakan pistol itu dalam perkalian. Jadi kan tadi pistolnya Benny 1, Edo 1, lalu Udin 1. Berarti ada 3 orang yang membawa pistol. Nah, kita untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian. 3 orang yang membawa pistol dikali masing-masing orang membawa 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan, nah 3 kali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Angka berapapun jika dikalikan 1 nih adik-adik, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi tidak perlu kalian hitung adik-adik, bisa kalian langsung jawab. Contohnya, 1 kali 8, jawabnya 8. 1 kali 9, jawabnya 9 adik-adik. 6 kali 1, ya 6 kali 1 itu 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1, ya 100. Jadi angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Mudah kan adik-adik? Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantumu. Jadi ini lagu dari lagu Becak ciptaan Ibu Sud, tapi diubah liriknya. Judulnya Belajar Perkalian. Lagunya seperti ini adik-adik. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, ini lagu Belajar Perkalian yang iramanya dari lagu Becak ciptaan Ibu Sud. Jadi kalian bisa belajar lagu ini ya adik-adik ya. Nah, kita sudah belajar tentang perkalian 1 yang sangat mudah adik-adik. Sekarang kita akan belajar 2 dikali 5 itu sama dengan berapa. Nah, untuk mencarinya 2 dikali 5 itu berarti 5 ditambah 5. Ya, berarti angka yang di belakang ditambahkan angka yang sama sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi, 2 dikali 5 ini hasilnya adalah 10. Soal berikutnya, 4 dikali 2. Kalau diubah dalam penjumlahan bagaimana adik-adik? Apakah 4 ditambah 4? Atau 2 ditambah 2 sampai 4 kali? Ya, yang betul adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, jadi 2-nya ada 4. Bukan 4-nya yang ditulis sebanyak 2, tapi 2-nya ditulis sebanyak 4. Lalu kita jumlahkan nih. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, sekarang ada perkalian 5 dikali 7. Nah, untuk mencari hasilnya, kita ubah dalam
penjumlahan berulang. Berarti penjumlahannya 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 35. Jadi 5 kali 7 itu hasilnya 35.